Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi, mahasiswa semuanya. Sekarang kita lanjutkan ya materi kita untuk mata kuliah dasar pemrograman. Eh, Setelah kemarin kita membahas tentang eh, RPS dan segala hal yang berkenaan dengan perkuliahan. Sekarang kita masuki materi kita yang pertama untuk materinya, yaitu sejarah perkembangan komputer. Jadi sebelum kita mempelajari eh, pemrograman, kita perlu tahu dulu sejarah pemrograman komputer dan bahasa apa saja yang muncul pada masing-masing bagian dari periodisasi perkembangan komputer gitu ya. Oke. Eh, yang pertama kita pelajari dulu tentang definisi komputer gitu ya. Jadi di sini ada tiga definisi komputer yang selama ini kita kenal. Yang pertama, komputer itu adalah disebut sebagai mesin yang dapat diprogram, gitu ya. Di mesin yang dapat diprogram. Kemudian ada juga definisi kedua, yaitu mesin yang dapat memanipulasi data berdasarkan urutan instruksi. Jadi ada instruksi-instruksi yang bisa dikerjakan oleh komputer dan itu bisa memanipulasi data. Kemudian ada juga definisi tentang peralatan yang digunakan untuk membantu manusia. Ya, di sini ada kata membantu ya. Membantu manusia dalam melakukan berbagai macam perhitungan dan komputasi. Ya, ini perhitungan dan komputasi. Nah, kalau dari diri kita lihat ketiga-tiganya ini di sini ada di program, kemudian di sini ada manipulasi data, gitu ya. Di sini ada perhitungan dan komputasi. Jadi eh, intinya berhubungan dengan pengolahan data, gitu ya. Nah, untuk prinsip komputer dan karakteristiknya itu yang pertama, komputer itu mampu menanggapi serangkaian instruksi tertentu dengan cara yang baik, sesuai yang ditentukan, gitu ya. Jadi komputer itu mampu menanggapi serangkaian instruksi tertentu dengan cara yang baik sesuai dengan yang ditentukan. Nah, di sini kan ada instruksi-instruksi tadi ya yang dijalankan. Jadi dia bisa eh, menanggapi instruksi itu dan dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian komputer juga mampu melakukan eksekusi sekumpulan instruksi yang telah terekam atau tersimpan. Ya, jadi instruksi-instruksi itu tidak satu ya, banyak sekumpulan gitu ya, diurutkan mulai alamat berapa sampai alamat berapa dan itu direkam di dalam sebuah memori gitu ya, itu bisa dieksekusi. Kemudian yang ketiga, komputer itu dapat menyimpan ya, jadi komputer itu memang harus dapat menyimpan, selain dia bisa melakukan eksekusi, dia juga dapat menyimpan dan menemukan kembali, artinya mencari data tadi yang disimpan untuk data dengan ukuran besar dalam waktu yang cepat gitu ya. Kalau waktunya lambat sama saja dengan apa yang dilakukan manusia gitu ya. Artinya di sini kan tadi tujuannya untuk membantu manusia gitu ya. Jadi harus bisa lebih baik daripada yang bisa dilakukan oleh manusia dalam hal penyimpanan dan pencarian, juga dalam hal kalkulasi. Oke. Nah, kita awali dulu perjalanan komputer di era-era sebelumnya gitu ya. Jadi kapan istilah komputer itu muncul gitu. Jadi awalnya pekerjaan perhitungan dilakukan oleh manusia gitu ya. Kita tahu bahwa hitung-menghitung itu ya memang dulunya itu dilakukan oleh manusia. Nah, pekerjaan ini akhirnya dijuluki sebagai komputer. Jadi orang yang melakukan perhitungan-perhitungan kalkulasi gitu ya, itu dijuluki sebagai komputer orangnya gitu ya. Oke. Kemudian komputer manusia ini biasanya terlibat dalam kalkulasi ekspresi matematik. Ya, jadi memang tidak semua orang kan ya bisa ya. Nah,
Kemudian pelaksanaan kalkulasi pada periode ini sangat khusus, ya khusus memang karena tidak semua orang bisa, gitu ya. Sangat khusus dan memakan biaya yang sangat mahal, gitu ya. Tergantung dari lamanya waktu dalam mempelajari matematika. Ya, jadi semakin lama dia belajar artinya semakin banyak dia tahu, maka biayanya juga semakin mahal, gitu ya. Kemudian terma komputer, ya, komputer yang tadi itu, nah yang ini, nah, yang mengacu pada manusia yang melakukan kalkulasi terjadi pada tahun 1613. Jadi komputer itu pertama kali muncul, istilah komputer itu pada tahun 1613, gitu ya. Sampai pada pertengahan abad 20. Ini terma komputer yang mengacu pada manusia yang melakukan pekerjaan kalkulasi, ekspresi matematika, gitu ya. Itu mulai tahun 1613 sampai tahun di pertengahan abad 20, ya. Setelah itu kemudian berubah ke mesin. Oke, itu era awal komputer, gitu ya. Dan munculnya istilah komputer pada awalnya. Kemudian beberapa piranti yang membantu manusia untuk melakukan perhitungan kalkulasi sebelum tahun 1940 kita review, ya. Ada banyak sebenarnya di sini, kita tampilkan beberapa saja. Yang pertama, nah ini ya, tahu semuanya mestinya, ini adalah abacus. Ya, jadi abacus yang ini sudah yang ditemukan di Cina, yang ada di sebelumnya ada sebenarnya di Babilonia, itu sudah ada tahun 2400 sebelum Masehi, gitu ya. Kemudian yang di Cina ini sudah ada pada tahun 500 sebelum Masehi. Abacus ini melakukan operasi dasar aritmatika, gitu ya, bisa menjumlahkan, ya, mengalihkan, bisa mengurangkan dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini disebut sebagai Napier Spoons. Dia ditemukan oleh John Napier. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi melakukan operasi perkalian, pembagian, bisa menghitung akar dan juga bisa menghitung pangkat. Ini ya. Kemudian di tahun 1622, ini ya, ditemukan yang namanya slide rule. Nah, ini salah tulisan ini, slide rule, ya. Ini ditemukan oleh William Oughtred. Jadi alat ini sudah bisa melakukan operasi perkalian, pembagian, kemudian akar, logaritma juga sudah bisa dilakukan, dan bisa melakukan perhitungan trigonometri, ya. Alat ini juga berdasarkan dari prinsipnya si Napier Spoons, ya. Kemudian di tahun 1642, Blaise Pascal menemukan atau membuat sebuah alat yang dikasih nama Pascalis. Ini Pascalis, maaf ya, ini yang tadi. Jadi ini adalah Pascalis karena yang menemukan adalah Pascal, gitu ya. Hanya saja di alat ini terbatas pada operasi penjumlahan dan pengurangan saja, ya. Dan biayanya juga cukup mahal, gitu ya. Kemudian di tahun berikutnya di 1672, nah Leibniz menemukan atau membuat alat yang disebut sebagai step reckoner atau step reckoner, gitu ya. Ini sudah dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian secara otomatis. Ini ya, yang tadi ini belum otomatis. Ini yang pertama kali alat yang sudah beroperasi secara dengan sendirinya, ya, dan otomatis. Oke. Berikutnya di tahun 1881, Joseph dan Mary Jacquard menemukan mesin tenun otomatis yang dikendalikan oleh kartu berlubang, ya. Kartu berlubang ini yang nanti akan banyak digunakan untuk komputer elektronik awal-awalnya, gitu ya. Jadi terinspirasi oleh mesin tenun otomatis ini, ya. Ya. Gitu.
Kemudian di tahun 1820 ditemukan aritmometer ya oleh Thomas de Colmar ya. Mesin ini merupakan mesin penghitung yang sudah diproduksi secara massal. Dia bisa melakukan perhitungan ya hampir-hampir semua yang ada di sini ya. Jadi seperti kalkulator awal ini gitu ya. Jadi ini sudah mulai dijual secara atau diproduksi secara massal. Kemudian Charles Babbage sebagai bapak atau yang disebut juga sebagai bapak komputer, dia menemukan dua buah mesin atau mengkonsep sebenarnya ya, ya yang namanya difference engine dan analytical engine, gitu ya. Nah ini juga merupakan komputer mekanik yang pertama, gitu ya. Makanya si Charles Babbage ini disebut sebagai bapak komputer, gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang di sini pada tahun 1890 ditemukan mesin tabulasi. Ditemukan oleh Herman Hellerith. Mesin ini dapat melakukan peringkasan informasi dan akuntansi. Jadi dengan mesin ini proses apa namanya sensus penduduk di Amerika saat itu yang diperkirakan secara manual dilakukan oleh manusia itu bisa diselesaikan dalam waktu 10 tahun ya, ini bisa lebih cepat dilakukan ya, sekitar 6 mingguan ya, seperti itu. Bisa melakukan peringkasan informasi. Oke, ini adalah mesin-mesin hitung yang membantu manusia dalam melakukan kalkulasi di awal-awalnya sebelum tahun 1940 ya. Oke. Kemudian pada era-era berikutnya, nah ini ada generasi-generasi komputer gitu ya. Jadi generasi pertama, jadi perhitungan komputer generasi pertama itu dimulai sejak tahun 1946 sampai 1958 gitu ya. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa kayak gini ya. Jadi menggunakan tabung hampa sebagai komponen utamanya, sebagai sirkuit apa namanya komponen yang dijadikan untuk sirkuitnya gitu ya. Dan pita magnetik sebagai memorinya gitu ya. Jadi dia menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit rangkaiannya dan pita magnetik sebagai memori gitu ya. Ukuran komputer ini sangat besar. Ada yang mengatakan setengah lapangan bola gitu ya, besar banget karena membutuhkan banyak sekali ribuan tabung hampa ini ya, gitu ya. Kemudian biaya operasional juga sangat mahal, menyerap banyak energi, bisa menimbulkan panas tinggi yang bisa menyebabkan malfungsi dari komputer itu sendiri. Panasnya sangat 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 besar ya. Kabarnya juga ketika dihidupkan pertama listrik di sekitar situ mati gitu ya, saking besarnya energi yang dia serap gitu ya. Kemudian nah bahasa pemrogramannya saat itu dia digunakan menggunakan bahasa mesin atau bahasa low level, jadi yang merupakan kode-kode biner gitu ya, yang langsung bergerak untuk menggerakkan hardware yang ada, hardware dari komputer ini itu yang langsung bergerak, dan susah memang dipelajari gitu ya karena 010101 gitu. Kemudian hanya mampu melakukan sebuah operasi dalam satu waktu. Kalau sekarang kan sudah banyak operasi yang dilakukan ya. Oke. Kemudian berikutnya sifat dari komputer generasi pertama ini, input didapatkan dari kartu berlubang. Nah tadi ya, kartu berlubang. Jadi masih terinspirasi oleh mesin apa namanya tenun otomatis tadi itu yang menggunakan kartu berlubang dan pita kertas. Sedangkan output ditampilkan melalui hasil cetakan, print out ya. Oke, nah ini contoh-contoh di generasi pertama ada Mark 1, ada Z1 gitu ya. Ada ENIAC,
atau Raspberry komputer. Ini besar-besar banget gitu ya. Yang paling terkenal memang di ENIAC ini ya. Ya, jadi besar-besar banget komputer pada generasi pertama, dan ini tidak mungkin dimiliki oleh orang secara pribadi. Ini yang punya hanya pemerintahan dan universitas. Yang ENIAC ini salah satu yang bisa digunakan apa namanya untuk general purpose, yang ke keperluan yang lebih umum pada saat itu ya, bisa untuk pendidikan. Kalau yang lain kan biasanya untuk bisnis ya awalnya. Oke. Kemudian di generasi berikutnya, generasi kedua itu sejak 1959 sampai 1964. Ya, generasi ini ditandai dengan penemuan transistor. Ini ya, ini penemuan transistor. Memang bentuk awalnya tidak seperti ini, tapi agak bulat gitu. Tapi kakinya sama tiga. Ini yang transistor sudah yang baru gitu ya. Nah, transistor ini bisa menggantikan 40 buah tabung hampa gitu ya. Jadi kalau misalnya satu transistor itu ukurannya sama dengan satu buah tabung hampa, maka ukurannya akan drastis menurun mestinya ya. Minimal 40, lebih kecil 40 kali lipat gitu ya. Itu. Nah, sehingga jelas ukuran komputernya jadi lebih kecil, kemudian prosesnya lebih cepat, harganya lebih murah, lebih hemat energi, dan lebih handal gitu ya. Oke, dari yang generasi pertama tentunya. Kemudian dia menggunakan assembler dan bahasa tingkat tinggi. Sudah mulai muncul bahasa tingkat tinggi di generasi kedua ya, bahasa lebih bisa dipelajari yang instruksinya sudah menggunakan bahasa manusia. Nah, bahasa tingkat tinggi saat itu sudah ada COBOL dan Fortran ya, untuk dipakai untuk mengoperasikan atau memprogram komputer ini. Kemudian masih menggunakan kartu berlubang ya sebagai input. Jadi masih menggunakan kartu berlubang, jadi bertahan sampai tahun 1964 ya kartu berlubang ini. Dan hasil cetakan sebagai output ini yang sama dari generasi sebelumnya, generasi pertama dan generasi kedua sama ya, menggunakan kartu berlubang, dan cetakannya apa namanya outputnya menggunakan hasil cetakan ya. Kemudian nah ini sudah ada memori gitu ya, jadi merupakan komputer pertama yang menyimpan instruksi di dalam memori, karena teknologi memorinya juga sudah dirubah dari pita magnetik ke teknologi inti magnetik gitu ya. Tuh. Jadi dengan seperti itu maka kapasitasnya akan menjadi lebih besar gitu ya. Jadi instruksinya sudah disimpan di dalam memori komputer itu sendiri gitu ya. Oke. Kemudian ciri berikutnya di komputer generasi kedua itu komputernya masih menimbulkan panas yang tinggi sama dengan yang pertama, meskipun tidak sepanas yang pertama, tapi panas yang ditimbulkan masih cukup tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan. Ya, ini komputer yang generasi kedua. Oke, kita lanjutkan di komputer generasi ketiga. Nah, di tahun ini 1965 sampai 1970 ya. Jadi sudah ditemukan yang namanya IC atau Integrated Circuit ya. Jadi kalau tadi itu adalah transistor, di dalam IC ini terdapat ribuan bahkan jutaan transistor. Nah, ini bisa kita bayangkan gitu ya. Tadi sudah segitu, kemudian satu transistor dimasukkan dalam satu chip ini, itu isinya ribuan bahkan jutaan. Berarti ukurannya jauh lebih kecil lagi. Gitu ya. Kemudian konsumsi daya juga jauh lebih kecil lagi gitu ya. Dan biayanya juga pastinya jauh lebih murah. Gitu ya. Nah, ya seperti itu. Akhirnya komputer jauh lebih kecil, sifatnya lebih cepat, kemudian biaya lebih murah, dan energinya juga lebih hemat gitu ya. Dan kehandalnya juga pasti 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 lebih baik ya daripada komputer generasi sebelumnya. Kemudian
bahasa tingkat tinggi semakin banyak ditemukan gitu ya. Di sini sudah mulai ada Pascal, ada Basic gitu ya. Kemudian ada juga Algol dan beberapa bahasa yang lain gitu ya. Kemudian interaksinya sudah menggunakan keyboard ya, sudah ada keyboardnya, sudah ada monitornya gitu ya, seperti itu, dan sudah menggunakan sistem operasi sehingga dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi dalam waktu yang sama. Ini komputer generasi ketiga, jadi sudah ada PC dan ini sudah mulai bisa digunakan oleh masyarakat secara umum gitu ya, karena harganya yang sudah mulai terjangkau, ukurannya yang sudah apa namanya kecil gitu ya. Kemudian komputer generasi keempat, nah ini dimulai 71 sampai zaman kita sekarang gitu ya. Jadi komputer generasi keempat itu ditandai dengan ditemukannya mikroprosesor. Nah ini kalau kita sering menyebut Intel gitu ya, nah tentunya kayak gini. Banyak sih yang sekarang kakinya juga semakin banyak gitu ya, ada yang kakinya 470-an, sekarang mungkin sudah 500-an lebih gitu ya, untuk prosesor, mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini berisi ribuan IC dalam satu keping ya, di ribuan IC dalam satu keping. Tadi kalau IC itu isinya ribuan, bisa jutaan apa namanya transistor. Nah, mikroprosesor itu isinya ribuan IC gitu ya, dalam satu kuping. Bisa dibayangkan itu ya. Jadi eh, teknologinya sudah teknologi nano gitu ya, dalam untuk membuat satu transistornya. Oke. Nah, di generasi ini kita tahu bahwa komputer sudah mulai menggunakan jaringan untuk berkomunikasi, berbagai resource gitu ya. Bahkan jaringannya sudah sampai bukan hanya sekedar LAN tapi juga ke internasional ya, menggunakan jaringan internet gitu ya. Kemudian pengembangannya untuk aplikasi juga mulai menggunakan graphical user interface, atau tampilannya sudah grafis, bukan bukan basis teks lagi gitu ya. Nah, untuk berinteraksi dengan tampilan grafis itu kita menggunakan mouse. Jadi mouse sudah mulai digunakan pada era ini ya, yang ya seperti yang kita gunakan gitu ya. Nah, karena memang tampilannya grafis, maka bahasa-bahasa pemrograman pengembangannya juga berbasis visual. Jadi ada C++, ada Delphi, Visual Basic, Java, dan seterusnya. Ya, untuk internet juga ada bahasa pengembangan berbasis web, gitu ya. Ada PHP, JavaScript, Python, dan bahasa-bahasa pengembangan web yang lain. Juga ada bahasa yang untuk pengembangan mobile, gitu ya. Karena mobile itu juga adalah komputer. Kemudian eh, ini adalah komputer di generasi keempat yang bisa kita nikmati sekarang. Nah, ada juga komputer generasi kelima. Ini adalah komputer yang masih generasi komputer masih dalam tahap pengembangan sekarang sampai di masa depan, nggak tahu sampai kapan gitu ya. Nah, ini eh, hardware sudah semakin ditingkatkan ya, kecepatannya, ukurannya, dan seterusnya, kemampuannya, dan arahnya di komputer generasi kelima ini adalah mengarah pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ya. eh, Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan meskipun sudah beberapa yang bisa kita pakai gitu ya, sudah ada beberapa yang bisa kita pakai, sering bahkan mungkin ketika kita di ponsel itu kan banyak yang sudah kita pakai. Kemudian bertujuan untuk menciptakan piranti yang cerdas ini ya, mampu bereaksi terhadap input bahasa alami gitu ya, mampu belajar secara mandiri. Nah, jadi dia bisa mengetahui siapa yang berinteraksi ya. Bisa memahami apa yang dibicarakan oleh orang yang berinteraksi gitu ya. Dan semakin hari maka
kemampuan pengenalannya semakin baik. Itu mampu belajar secara mandiri. Ya. Nah, beberapa yang bisa kita biasa kita gunakan selama ini seperti misalnya voice recognition, gitu ya, pengenalan suara, gitu ya. Jadi kita melakukan perintah suara, itu kan bahasa alami ya, bahasa alami. Kemudian ada juga face recognition, pengenalan wajah, gitu ya. Ini sering juga di komputer-komputer sekarang, PC apa, laptop, HP-HP sekarang itu sudah menggunakan fitur ini ya, pengenalan wajah. Ya. Kemudian ada big data analytics yang mampu menganalisa data yang cukup besar dan mengambil informasi dan pengetahuan baru dari tumpukan data itu yang enggak kalau kita lakukan secara ada dengan manusia manual gitu ya akan butuh waktu lama, butuh banyak orang juga gitu untuk melakukan. Kemudian robotics gitu ya. Nah, robotik jadi robot yang bisa merespons, bisa berkomunikasi dengan manusia gitu ya. Itu contohnya voice recognition, robotik, kemudian face recognition dan big data analytics. Ini adalah perkembangan komputer generasi kelima dan ini juga nanti pembuatnya juga menggunakan software tentunya gitu ya. Yang masih dalam tahap pengembangan, nggak tahu ini sampai kapan nanti akan ada perubahan lagi gitu ya, seperti itu. Jadi sekarang misalnya seperti IoT sudah masuk ke ranah sana, jadi komputer sudah semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya yang sederhana tapi yang sifatnya sudah artificial intelligence. Oke, eh itu dulu materi kita di awal ini tentang sejarah komputer dan nanti akan kita lanjutkan tentang sedikit pengetahuan arsitektur dan organisasi komputer di video yang kedua. Oke, semoga bisa dipahami. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.